Pak, tapi laptop saya jadi lemot, Pak. Susah, Pak. Saya Ada SPSS beberapa seri yang belum, 20, Pak. Pak. Oh, 20 nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita sudah bisa download tapi nggak bisa install, Pak. Nggak bisa install ya. terpakai. Ya, dia minta kode itu, Pak. Coba Ibu share screen dah, sambil yang lain bisa lihat. Yang sudah apa ya? Yang udah di-download. Oke deh. Kodenya itu ada di dalam intinya, Bu. RAR-nya harus dibuka dulu. Cari yang number ada di dalam, Bu. Saya bisa kode itu. Silakan Bu, bisa di-share screen dulu. Ya, tunggu. Saya masih buka dulu. Jadi ini adalah yang apa namanya? Teknik Bapak Ibu nanti untuk yang penelitiannya kuantitatif. Kalau Bapak Ibu analisis film, novel perlu baca dulu. Novelnya 1000 halaman dibaca semua gitu kan. Kalau kuanti kan enggak, tinggal sebar instrumen, datanya ada, analisis break jadi. Nah, itu Pak. Seperti itu, Pak. Nah, Ibu tutup dulu RAR-nya, di close. Close. Itu yang X yang sebelah kanan pojok. Ini ya. Ya. Lah kok hilang, Bu? Iya ya. Bentar, Pak. Gitu, Pak. Nah, Ibu sekarang ekstrak dulu. Ekstrak tuh. Enggak, Ekstrak yang ini. enggak, bukan. Ada ekstrak tuh. Ada tulisannya ekstrak tuh. Nah, itu tuh. Itu. Nah, ntar dulu. Ibu nyimpennya di mana nih biar saya nggak lihat. Di dokumen aja, Bu. Ibu klik dokumen. Terus ke atas, Bu. Kamu di situ. Atas, Bu. Atas. Sebentar. Waduh, lambat. Nah, Ibu menyimpannya di mana nih? Oh, nyimpannya. Oh, di situ. Ya udah di Bentar. situ aja. Oke. Dah. Klik oke. Oke ya. Ini nanti saya juga dikasih akses itu ya. Apa? Share screen ya. Iya. Ini sebetulnya bukan spesies 20, Bapak Ibu, ini 22. Saya cuma ngasih namanya salah. Ya, itu udah ya Pak itu. Nah, sekarang Ibu buka Explorer. Yang tempat Ibu nyimpen tadi itu di mana? Ini di close dulu. Oh iya, iya. Iya. Terus buka yang mana, Pak? Ibu share screen dulu. Saya bingung buka yang mana. Oh. Sebentar. Itu, Pak. Nah, Ibu klik setup. Yang ini? Setup atas. Yang ada XE-nya ya. Mana dia? Iya, yang bawah itu ya. Yang itu. Ini? Nah, yang itu. Betul.
di bawah serial number itu. Nggak bisa. Sebentar ya, Pak. Oh, di bawah serial number. Ya. Klik udah. Udah, Pak. Nunggu dikit. Nanti pas dia minta serial number, ini ada serial numbernya Bu di atasnya kan? Oh, buka yang itu, Pak. Enggak, ini aja dibuka dulu. Udah diklik belum Bu? Dua Udah. kali. Ini masih ini. Duh, lemot banget. Ya, oke. Ya udah sambil nanti kita lanjutin Bu ya. Yang penting Ini- sambil jalan dulu dia. Yes ya, Pak. Ya. Ya. Nah, nanti sambil Ibu ngikutin ya. Nanti sambil dia jalan, sambil Ibu ngikutin ya. Ya, iya, Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, silakan ditutup dulu Bu, share screen-nya. Ya, iya, Pak. Bapak Ibu, silakan dibuka bab 4 yang saya kirim. Muncul kayak gini Bapak Ibu. Yang dulu dikirim itu loh. Yap. Ada? Ada Pak, ada. Ada, Pak. Baik, sudah dibuka. Udah kebuka semua Bapak Ibu. Udah Pak, saya udah bisa dibuka. Jadi gini, bab 4 Ibu itu Bapak Ibu nanti buatnya seperti ini. Ya, ini orang itu judulnya saya tulis di atas ya Bapak Ibu. Judulnya itu pengaruh persepsi atas kompetensi pedagogik guru dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPS. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Iya, Pak. Iya Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bab 4-nya nanti Bapak Ibu nggak usah ganti kalimat ini sama nih. Deskripsi data. Deskripsi data statistik lengkap sampai di sini. Jelas? Dah? Iya Pak. Sama. Terus, nah ini yang nanti kita rubah itu. Ya, ini kita rubah tabel yang ini nanti yang akan kita rubah, Bapak Ibu. Tabel ini yang kita rubah, nanti kita praktekkan di SPSS. Nah, misalkan judul baru kita itu judulnya begini.
pengaruh persepsi atas media pembelajaran dan kedisiplinan terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. Misalkan ini judul kita, Bapak Ibu. Jelas? Iya, Pak. Nah, langkah pertama nanti ini diperbaiki dulu Bapak Ibu. Persepsi. Nah, Bapak Ibu ganti persepsi dulu biar lengkap. Udah. Udah Bapak Ibu? Jadi judul orang itu ini persepsi siswa atas kompetensi pedagogi guru. Sedangkan kita X1-nya apa? Media pembelajaran ya? Persepsi harus lengkap. Persepsi atas media pembelajaran. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Nah, ini kita ganti judul orang ini mesti disesuaikan dengan judul kita. Caranya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu udah ganti belum persepsi sini karena kurang ketikan? Udah, Pak. Udah ya? Nah, ini kita blok Bapak Ibu. Kita blok, nanti Bapak Ibu perhatikan sampai guru ini kita blok sampai sini. Kemudian kita klik kanan. Bapak Ibu perhatikan aja dulu, nanti kita coba. Saya copy. Kemudian Bapak Ibu klik ini. CTRL plus H. Ya. Jadi CTRL H secara bersamaan. CTRL H. Nah, ini adalah kata yang kita copy tadi, kita paste. Kita ganti dengan variabel kita. Variabel kita apa tadi? Persepsi Atas media pembelajaran. atas media pembelajaran. Kalau sudah, Bapak Ibu klik replace all, klik. Kemudian oke. Nah, udah tergantikan judul orang tadi berubah dengan judul kita. Kita. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas? Boleh dicoba? X-nya juga keganti ya, Pak? Tadi Hah? X-nya. Enggak, tetap X1-nya tetap. Nanti Bapak Ibu ganti aja di situ X2 ya. Iya, X2. Nah, Bapak Ibu ganti. Saya lupa gantinya. X, tadinya kan tinggal Bapak Ibu klik, dihapus saja seperti biasa, Bapak Ibu klik 1 gitu ya. Tadinya kan 2, Bapak Ibu ganti 1. Bisa Bapak Ibu? Udah? Perlu. Bisa Bapak Ibu? Saya udah, Pak. Bisa. Yang lain bisa? Bisa, Pak. Semua pada bisa? Bisa, Pak. Nah, untuk Bapak ini, Bapak Ibu, ini kalimatnya sama. Tinggal nanti kita ganti angka ini disesuaikan dengan angka kita. Ya, ini tetap sama aja. Udah disamain aja. Tinggal ganti angka aja. Disesuaikan dengan angka yang kita dapatkan dari analisis data yang kita dapatkan.
Hmm. Tuh. Kan jadi bab 4-nya kan? Ya, Pak. Tuh, ini kita ganti disesuaikan dengan tabel nanti kita analisis di SPSS tabel yang kayak ini. Itu. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas, Pak. Bisa? Insya Allah. Nah, kira-kira bab 4-nya Intinya mudah apa masukin susah? data ya Pak. Pokoknya kita ngikutinnya aja kalimatnya ganti angkanya nanti. Jelas? Susah apa mudah bab 4? Gampang, Pak. Lah iya, kuantitatif gampang, tinggalin angkanya udah jadi, bab 4-nya udah ada. Tinggal Nah. pindahin dari output SPSS aja, Pak, kan. Nah, sekarang kita praktekkan SPSS-nya. Jelas? Jelas, Pak. Nah, mudah apa susah? Bab 4. Gampang, Pak. Sekarang Bapak Ibu buka data yang sudah saya kirim. Latihan yang Excel itu Bapak Ibu. Yang ini. Nah, masih ingat Bapak Ibu tabel yang ini? Yang udah saya kirim? Ada? Bentar, Pak. Lagi loading. Udah. Udah? Udah belum Bapak Ibu? Udah kebuka, Pak. Yang lain? Udah? Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Ini data X1, ya kan? Ya. Ya, Ini B-nya data X2. 2. Ini C-nya data Y. Y. Ya. Sebetulnya ini hanya contoh. Yang nanti Bapak Ibu di lapangan itu data yang mana yang jadi X1, yang X2-nya mana, Y-nya mana, gitu ya. Iya, Pak. Nah, X1 ini kan persepsi atas media pembelajaran. Yang kita ukur itu bukan medianya, tapi persepsi. Penilaian siswa atas media pembelajaran yang dilakukan oleh Siswa. guru. Guru. Ya kan? Guru, media pembelajaran guru. Tapi yang menilainya Siswa. siswa. Sehingga X1 ini bentuk yang kita berikan ke siswa adalah Angka. angket kan, dalam bentuk setuju tidak setuju gitu kan. Iya, Pak. Kemudian kedisiplinan ini juga dalam bentuk apa? Angket. Prestasi belajar bahasa Inggris dalam bentuk nilai soal, ya kan? Jelas Bapak Ibu sampai sini? Jelas. Baik. Yang pertama nanti Bapak Ibu kan membuat instrumen persepsi atas media pembelajaran, ada instrumennya kedisiplinan, ada soal prestasi belajar bahasa Inggris. Jadi instrumen Bapak Ibu jumlahnya berapa? 3. 3. 3. Itu kan Bapak Ibu buat, kemudian diberikan ke Siswa. dalam bentuk Google Form. Form. Nah, setelah Bapak Ibu dapatkan dari Google Form itu, Bapak Ibu rekap di Excel. Cara rekapnya bagaimana? Nah, ini saya contohin Bapak Ibu yang X1 dulu ya. X1 itu berarti persepsi.
Persepsi atas media pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu rekapnya itu caranya begini. Ini nomor dulu. Nomor, kemudian kita kasih angka 1, 2, 3. Nah, nomor apa ini? Urutan responden. Responden. Nah, misalkan sampai 60. Berarti responden kita jumlahnya berapa nih? 60. 60. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas. Nah, kemudian yang ke samping ini adalah jumlah item pernyataan kita. Yang persepsi itu jumlahnya berapa? Kita tulis item pertama, item kedua, item ketiga, gitu kan. Katakanlah jumlah pernyataan kita itu ada 30. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Jelas, Pak. Jadi saya ulangi, yang ke bawah itu apa? Responden. Betul. Yang ke Responden. samping Item. pernyataan. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas, Pak. Nah, kalau pada angket itu biasanya kan siswa itu kita kasih ini kan, jawabannya itu kan sangat setuju gitu kan? Iya, Pak. Setuju, Setuju. ragu-ragu misalkan ya. Terus Netral. tidak setuju, kemudian sangat tidak Sangat tidak setuju. setuju. Nah, dia kan jawabnya biasanya begini. Nah, diingat, biasanya pada item itu kadang kita membuat item pernyataannya itu ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Favorable. Positif, ada yang negatif. Negatif. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Positif, negatif ini menunjukkan arah pernyataan kita. Kalau dia mendukung, berarti positif. Kalau dia tidak mendukung, berarti negatif. Contohnya, pembelajaran aplikasi komputer menyenangkan, berarti Positif. kalau Positif. pembelajaran komputer membosankan, Negatif. negatif. Apa dampak item pernyataan positif negatif itu? Dampaknya adalah pemberian angka pada sangat setuju, setuju, dan ragu-ragu. Untuk yang positif, pernyataan yang positif ini ketika siswa itu checklistnya sangat setuju, berarti kita kasih nilai angka 5. 5. Ya kan? Kalau dia checklistnya setuju, 4. 4. Ragu-ragu, 3. 3. Tidak setuju, 2. 2. Sangat tidak setuju, 1. 1. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Jelas, Pak. Yang lain kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau negatif, dia checklistnya sangat setuju. 1. Kebalikannya, gitu kan? Berarti Iya. kita kasih angka 1, 2, tidak setuju, 3, ragu-ragu, tidak setujunya 4, kemudian sangat tidak setujunya 5. 5. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Insya Allah. Jelas, Pak. Sekarang kita praktekkan di sini. Item pernyataan pertama misalkan positif. Pernyataan yang kedua ini negatif. Ketiga negatif. Kemudian yang 30 misalkan positif. Nah, kita lihat responden yang pertama dulu. Responden pertama, untuk item pertama dia checklistnya setuju. Maka kita kasih angka berapa? 5. Setuju 4. Setuju 4. Bapak Ibu jelas yang lain? Kenapa kita kasih 4? Karena positif. Positif. Checklistnya setuju. Oh, berarti nilainya di sini berapa? 4. 4. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, kita kasih nilai 4. Nah, ini masih pada responden yang pertama. Dia kan baru kita isi pernyataan pertama. Sekarang yang kedua.
dia checklistnya tidak setuju. Berarti 2. Tidak, 4. 4. Kenapa 4? Karena negatif. Negatif. Ya kan? 4. Pernyataan ketiga, masih responden pertama. Pernyataannya positif atau negatif tuh? Negatif. Negatif. Dia checklistnya sangat tidak setuju. 5 berarti. 5. Nah, terus 4, 5, 6, 29 sudah kita isi misalkan. Terus terakhir 30. Pernyataannya apa nih? Positif. Dia checklistnya sangat setuju. 5 berarti. 5. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Insya Allah, Pak. Nah, terus Diulang dulu, kemudian- Pak. Yang Pak, mana, Bu? Tolong diulang dulu yang negatif positif. Maaf, Pak, saya baru ikuti lagi. Oh, positif negatif. Positif negatif itu adalah bunyi item kita. Kalau dia positif, berarti mendukung pernyataan. Contohnya, pembelajaran aplikasi komputer menyenangkan. Positif atau negatif, Bu, pernyataannya? Positif atau negatif, Ibu, pernyataannya? Positif. 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 Berarti kalau positif dia checklistnya sangat setuju, kita kasih nilai 5. 5. Kalau setuju, kita kasih angka 4. Kalau sangat tidak setuju, Minus 5. kita kasih nilai 1. Oh, Jelas kira-kira, Bu? ya, Pak. Jelas? Nah, begitu juga sebaliknya yang negatif. Negatif ini itu bunyi pernyataan item kita yang unfavorable, tidak mendukung. Pembelajaran aplikasi komputer membosankan. Negatif atau positif? Negatif. Nah, kalau siswa checklistnya sangat setuju, berarti kita kasih angka 5. negatif. 1. 1. Kita kasih nilai angka 1. Jelas kira-kira, Bu? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sini tulis jumlah. Jumlah. Ya. Jumlah yang samping ini misalkan 4 ditambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 5 ini katakanlah ketemunya 79 misalkan gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, terus nomor 2 juga sama. Ceritanya ini udah kita isi. Ketemunya itu 120 misalkan. Ya kan? Ya, ini udah kita isi, ini Kak, dibayangin ada udah diisi ya. 45, 432 gitu ya. Iya. Nah, terus di sini misalkan 100 dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Jelas? Jelas, Pak. Nah, jumlah inilah ke bawah ini, itulah jadi X1 gitu. Angka-angka ini gitu Bapak Ibu, jelas? Jelas, Pak. Angka-angka yang ini. Ya. Dah, jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Yang lain? Iya, Pak. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ini baru X1. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk Dua. X2. Itu. Kedisiplinan. Nanti kita dapat totalnya, jumlahnya, ya kan? Gitu. Jelas Bapak Ibu? Baru Jelas. kita copy lagi di sini, gitu. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau yang Y itu tidak ada positif negatif karena dalam bentuk nih Nilai. nilai. Ada positif negatif. Misalkan bentuknya pilihan ganda, Bapak Ibu. Bapak Ibu nulisnya dalam bentuk pilihan ganda. Berarti nilainya itu bukan 143, tapi 1 atau 0.
No. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Misalkan soalnya itu jumlahnya berapa ya jumlah soalnya? 40 misalkan ya kan? Soalnya itu soalnya 40. Ya. Nah, responden pertama ingat, responden pertama, kedua ini harus tetap orangnya di variabel X1 dia, di variabel X2 dia, di variabel Y pun dia gitu loh. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jangan digonta-ganti orangnya, tetap sama, urutannya sama. Di X1 dia, yang pertama di X2 dia, begitu juga yang nomor urut 2 dan 3 sampai 60 gitu. Ya. Terus soal pertama dia betul, berarti kita kasih angka berapa? 1. 1. Soal kedua dia salah, 0. 0. Soal ketiga dia salah, 0. 0. Iya kan? Soal ke-40 dia benar, 1. 1. 1. Nah, itu. Nanti Bapak Ibu total, kemudian dikonversi ke dalam nilai 100. Puluhan kan? Oh iya. Dan biasanya puluhan nilainya di raport itu kan? Jelas Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, setelah itu jumlahnya Bapak Ibu copy menjadi Y. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Nah, sekarang setelah kita dapatkan total keseluruhannya, baik X1, X2, dan Y ini, bagaimana cara kita memindahkannya di SS. SS. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Ya, Jelas. Pak. Jelas Pak. Sekarang Bapak Ibu buka SPSS-nya. Nah, tampilannya gini nggak, Bapak Ibu? Iya, Pak. Yang lain, Bapak Ibu sudah tampil kayak gini? Sudah Pak. Masih loading, Pak. Ya, biasanya kita Saya buka itu. Belum jadi juga, Pak. Ya, Punya saya. ntar habis ini coba kita edit 10 menit paling selesai nanti, Bu ya. Biar Ibu bisa pakai. Sudah, Bapak Ibu? Ya, Pak, udah. Langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan pada pas muncul seperti ini, ya, Bapak Ibu perhatikan yang pojok kiri bawah. Ini ada data view, ada variabel view, ya. Ada data view, ada variabel view. Nah, yang Bapak Ibu klik itu adalah variabel view-nya. Diklik. Nah, jangan ditiup, nggak bisa soalnya. Muncul kayak gini Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu perhatikan di kolom name. Name ini Bapak Ibu klik. Ini kita tulis pakai huruf kapital, yaitu X1. Variabel pertama, variabel bebas pertama. Setelah Bapak Ibu ketik, baru di enter. Setiap kita ketik di enter. Baru X2 di enter. Baru Y kita enter. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Bisa diikutin? Bisa Pak. Udah? Sudah Pak. Udah? Lanjut ya. Iya Pak, lanjut. Setelah itu kita Bapak Ibu perhatikan kolom desimal. Ya, desimal ini kita gunakan manakala angka-angka yang kita dapatkan itu dalam bentuk koma. Nah, kebetulan
angka kita bulat, maka ini kita jadikan 0 semua. Kita buat jadi 0. Caranya Bapak Ibu klik aja angka 2 ini. Klik. Nah, muncul di sampingnya ada tanda panah ke atas ke bawah. Bapak Ibu klik yang bawah, jadikan 0. Klik aja. Semuanya. Yang X2 juga kita bikin 0. Yang Y juga kita bikin 0. Nah. Bisa Bapak Ibu? Semuanya Pak. 0 ya Pak desimalnya ya? Iya, di sini 0. Karena kita dapetinnya X1, X2, Y, angka kita kan bulat ya kan? Nggak ada Iya, koma-koma kan? iya, iya, betul. Nah, jadi kita bikin 0 semua. Udah? Sudah Pak, sudah. Nah, sekarang kita ke label. Label, oke. Nah, label ini adalah nama variabel kita. Nama variabel. Nama variabel kita. Kebetulan X1 kita itu nama variabelnya apa? Tadi persepsi tentang kepada media ya, Pak, media pembelajaran. Persepsi media pembelajaran. Harus lengkap ya, maksudnya harus jelas gitu. Persepsi kita ketik, jangan ditulis nggak bisa soalnya. Persepsi atas media pembelajaran. Ingat setelah ngetik di enter. Nah, ya Bapak Ibu, ini kayak di Excel ini, tinggal Bapak Ibu geser aja nih. Ini tanda plusnya, tanda ininya nih, jaraknya nih. Bapak Ibu tinggal ini aja nih. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu lakukan yang label kedua. Label kedua. Sambil saya nyari charger dulu Bapak Ibu, nih laptop saya udah mau mati. Sebentar. Tadi yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua itu kedisiplinan ya? Iya, Pak. Kedisiplinan. Yang Y-nya? Prestasi belajar. Prestasi belajar bahasa Inggris misalkan ya. Bapak Ibu enter. Sudah diisi semua? Ya, Pak. Sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, yang lain kita abaikan. Cukup kita isi sampai di sini. Jelas? Nah, kalau sudah diisi, udah semua Bapak Ibu isi ya? Udah? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, setelah sudah, Bapak Ibu lihat pojok kiri lagi. Kita ke data view. Bapak Ibu klik data view. Nah, ada perubahan nggak? Kosong Pak, nggak ada.
Enggak, itu di kolom atasnya X1, X2, dan Y. Ya, Oh iya, ada perubahan X1, ada X2, Y. perubahannya. Iya. Ada X1 ini, Iya, betul. ada X2, ada Dan Y. Y gitu. Jelas sampai sini? Ya, jelas, Jelas, Pak. Pak. Sekarang kita balik lagi ke Excel tadi. Balik lagi ke Excel. Sekarang kita isi data kita sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu tinggal blok aja nih semuanya nih. Data dari X1, X2, Y. Bapak Ibu nih, di blok dari atas sampai bawah ya. Nah, sampai sini. Terus kelewat. Udah? Klik kanan, terus di copy. Udah? Udah, Pak. Copy. Nah, setelah Bapak Ibu copy, kita balik lagi ke PSS. SPSS. Kita balik lagi ke SPSS yang tadi kosong itu, sekarang kita isi. Jadi Bapak Ibu klik di X1 nomor urut 1 ini di sini. Kemudian klik kanan, ya kan? Klik kanan. Kemudian Bapak Ibu paste. Udah ada isinya? Ada, Pak. Nah, ada. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa sampai sini? Insya Allah, Pak. Nah, tadi di bab 4 itu kan kita cari min, median, modusnya, tabelnya itu kan, ya kan? Langkah pertamanya tadi. Caranya Bapak Ibu, klik di sini sih. Klik di analyze tulisannya. Bapak Ibu klik. Udah? Kemudian deskriptif statistik. Kemudian Bapak Ibu sorot ke frekuensis. Udah? Udah semua? Nah ini Bapak Ibu klik. Jangan dibanting, ntar laptopnya rusak. Klik. Nah munculnya kayak gini. Sama nggak munculnya? Iya, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Tadi apa, Pak? Statistik deskriptif ya, Pak? Analisis. Analyze, terus statistik deskriptif. Terus frekuensis. Oh, frekuensis. Udah Bapak Ibu? Nah, Udah, ini variabel yang kita ketik tadi. Tiga-tiganya ini, Bapak Ibu, kita pindahkan ke kolom ini, ke kolom variabel. Ya, kita pindahkan. Caranya, Bapak Ibu klik satu-satu juga boleh. Misalkan kita klik persepsi. Tandanya udah diklik nih, tanda apa nih, kuningnya. Terus Bapak Ibu klik tanda panah ini, yang tengah ini nih. Klik. Nah, pindah, ya kan? Kemudian kedisiplinan diklik, terus klik tanda panah ini. Terus satu lagi prestasi belajar kita klik. Nah, udah pindah tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya kita pindahkan. Kalau nggak mau pindah, marahin aja. Udah, Bapak Ibu? Udah, Pak. Udah pindah ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik nih, statistik. Bapak Ibu klik statistik. Nih, klik.
Nah, munculnya kayak gini. Apa saja yang kita butuhkan, kita checklist. Pertama, min. Bapak Ibu klik min. Semua udah? Ya, Pak. Median. Udah di checklist. Ya. Modus. Ya. Udah, Pak. Terus standar deviasinya. Bapak Ibu klik. Udah? Udah. Kemudian minimum sama maksimum. Bapak Ibu klik. Udah? Udah, Pak. Kalau sudah, jangan diklik OK, klik continue. OK-nya nggak ada. Continue. Klik continue. Ya. Ya. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah chart-nya. Nih, di bawah statistik ini. Bapak Ibu klik. Nah, munculnya gini. Frequencies chart. Dah? Udah, Pak. Nah, yang kita butuhkan histogramnya yang Bapak Ibu klik. Histogram. Terus di checklist show normal kurvanya. Dah? Udah, Pak. Baru kita klik Continue. continue. Ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu klik Oke. Oke. Nah, muncul Bapak Ibu. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Ya, keluar, Pak. Bisa, Bapak Ibu? Udah ada semua? Bisa, Pak. Nah, yang Bapak Ibu butuhkan di kemudian show normal kurvanya garis yang ini. Ini kita butuhkan. Nah, kita ke statistik dulu, Bapak Ibu. Inilah yang kita copy, kita taruh di bab 4. Nah, Bapak Ibu klik kanan aja nih. Diklik dulu statistiknya, tabelnya. Baru Bapak Ibu klik kanan, lalu di copy. Ya, copy biasa aja, nggak usah copy spesial gitu. Copy pakai gula. Ya, pakai copy gula aja cukup. Copy, ya. Yang di copy. Udah di copy Bapak Ibu? Udah, Pak. Nah, baru kita masuk lagi di bab 4. bab 4-nya. Bapak Ibu balik lagi di bab 4-nya itu. Mana tadi? Oh, ini dia di atas. Nah, yang tabel merah inilah kita hapus karena ini punya Orang. kita ganti dengan punya Ya, kita. Gitu. Nah, caranya Bapak Ibu klik sini aja di penelitian paling akhir ini, kursornya di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu enter aja. Nah, balik lagi atas. Kemudian Bapak Ibu tinggal paste aja yang di sini nih. Yang di apa? Di barnya ini, paste diklik. Nah, ini muncul punya kita ini Bapak Ibu. Tuh. Nah, kemudian yang bawah ini karena punya orang, jadi kita hapus. Caranya Bapak Ibu klik aja statistiknya ini. Nanti muncul tanda plus ini. Klik aja tanda plus, kemudian klik kanan,
baru kita cut atau delete. Delete aja. Nah, hilang jadinya. Sekarang sudah menjadi data kita ini. Ya. Nah, ini saya hapus saja dulu biar rapi dikit. Nah, jelas Bapak Ibu. Jelas, Pak. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Udah jadi bab 4-nya. Tinggal nih kalimatnya sama. Skor persepsi atas media pembelajaran yang diperoleh dari responden mempunyai rata-rata berapa nih? Kita lihat nih kolom yang apa? Ya, mean yang ada di populasi. Nih biar kecil dikit. Mana ini persepsi? Oh, ternyata ini kolom persepsi nih. Ini kolom persepsi, ini kolom kedisiplinan, ini kolom prestasi belajar bahasa Inggris. Yes. Nah, yang kita isi adalah persepsi atas media pembelajaran. Berarti fokus kita ada di kolom persepsi, ya kan? Iya, Pak. Nah, kebetulan nih angkanya sama nih. Skor persepsi berapa? Skor persepsi punya kita nih. 85. Rata-ratanya berapa? Oh, ini 85,82. 82. Nah, nanti kita ketik di sini. Terus simpangan bakunya. Simpangan baku itu standar deviasinya. Berapa? 11,721. Mediannya? Median 87,50. Terus skor minimumnya berapa? 55. 55. Skor maksimumnya? 105. Nah, susah apa mudah Bapak Ibu? Gampang banget, Pak. Nah, ini udah jadi bab 4-nya kan? Pak, kalau gender gimana, Pak? Codingnya, Pak? Gender berarti Bapak nanti di eksperimen larinya. Untuk input data Nanti di setelah UTS kita bahas. Oh iya, siapa? Ini yang survei dulu ya. Iya, Pak. Jangan jamin gender, soalnya hitungannya banyak kalau eksperimen expose facto itu. Ya kan cuma 2, Pak, laki-laki dan perempuan. Tapi nanti banyak itu, bukan X1 tapi A1, A2, B1, B2 banyak itu. Nah, ini baru media persepsi atas media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ke bawah lagi, kita ganti lagi, itu kan kalimatnya sama ini. Sama nih angka nih. Ini apa ini? Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dan nilai tengah, berarti median yang kita lihat. Tadi rata-ratanya berapa? 85,82, mediannya 87,50. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ini belum kita rubah karena ini nggak ada persepsinya tadi ini. Ini kita ganti, kita copy, ya kan? Kemudian CTRL-H tadi, kemudian kita paste, ganti dengan persepsi atas media Pembelajaran. Nah, sambil kita edit ini orang, ya kan? Tekan yes, kemudian oke. Udah ganti semua tuh, persepsi yang diperoleh pada penelitian cukup representatif. Udah ikutin aja Bapak Ibu, gak usah diganti. Sedangkan skor yang berada udah cukup. Sekarang baru kita ke histogram. Tadi kan udah ada kan histogramnya? Udah ada, Pak. Nah, tinggal kita copy dari SPSS tadi kan? SPSS 22 itu. Nah, Bapak ingin lihat, saya coba buka lagi. Nih dia nih. Nih di mana tadi? Oh, yang ini. Ini kan histogramnya nih. Bapak Ibu klik histogram ini. Nah, tadi yang diminta histogram apa itu? Persepsi media pembelajaran, ya kan? Ya. Caranya sama, Bapak Ibu klik kanan. Ya. Kita klik kanan. Kemudian kita copy. Copy biasa. Oke. Kita tutup. Kita balik lagi di bab 4. Mana bab 4-nya ini? Sayang.
Nah, ini Bapak Ibu tinggal dihitung apa ya? Ditibanin aja nih, klik di sini, Bapak Ibu tibanin aja nih. Klik kabelnya ini, terus klik kanan, kemudian klik paste. Ya, tadi aja nih. Mudah. Nah, udah muncul ininya. Saya kecilin dulu. Nah, yang tadi kan udah hilang tuh kan. Ini tinggal kita kecilin aja Bapak Ibu. Jadi 11 apa? Nah, 11. Kemudian kita posisikan di tengah biar rapi dikit. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu nama tabelnya Bapak Ibu naikin aja nih biar rapi dikit. Nah, udah jadi. Ini kalimatnya di bawahnya sama. Udah nggak usah diganti. Nah, ini baru X1 Bapak Ibu. Sekarang kita ke X2. Caranya sama. Iya kan? Ini kita ganti dulu punya orang. Ini kan minat belajar. Caranya Bapak Ibu gimana? Kita blok dulu ya kan? Kita copy dulu. Kemudian kita CTRL-H. Kita paste CTRL-V. Ini kita ganti jadi apa tadi? Kedisiplinan. Nah, kita ganti ke disiplinan. Setelah kita ketik, baru kita klik apa? Replace all. Replace all. Kemudian kita klik. Oke. Yes. Baru kita klik. Oke. Ini kita tutup. Udah tuh. Sekarang kita ganti angka yang ini dengan tabel yang atas tadi, ya kan? Ya, Pak. Nah, kita ganti sesuai dengan angka yang kita dapatkan dari penelitian kita. Ya, 60 kita ganti. Ya. Ini kita sesuaikan dengan yang kita miliki. Terus, ini juga kita ganti angkanya. Kita ganti sesuai dengan tabel yang kita dapatkan dari penelitian kita. Nah, kira-kira susah apa mudah bab 4? Gampang, Pak. Susah bab Ya. 1. Gitu. Bab 1 mikirnya banyak. Udah selesai. Kalau novel, Bapak Ibu baca dulu, hati-hati bacanya. Ini kan udah ada, tinggal masuk-masukin, udah selesai. Nah, ini tabelnya, grafiknya kita ganti, ya kan? Sesuai dengan yang tadi, ya kan? Caranya sama, gitu. Setelah di copy paste aja, habis itu kita ganti yang variabel Y-nya. Udah, angkanya kita sesuaikan. Biarin kalimatnya udah. Tabelnya, grafiknya kita ganti. Nah, satu langkah sudah selesai. Itu Bapak Ibu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kira-kira bab 4-nya seminggu masa nggak selesai? Masalahnya ini, Pak, kita disuruh kualitatif, Pak. Sama siapa? Bukan disuruh sih, lebih disarankan untuk kualitatif. Enggak kualitatif, kuantitatif lebih cepat, tapi yang survei, yang regresi tidak harus. Kayak kuantitatif, Pak. Oh ya, Ibu cepat udah ujian pertama. Saya juga mau kuantitatif, Pak. Ya udah Pak, kuantitatif. Pak, ini installnya saya nggak jadi-jadi, Pak. Ya ntar habis ini saya nanti minta waktu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita bantu Bu Maria ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Boleh. Iya, Pak.
Apakah Pak? biar bisa dipakai Aku bikin, latihan gitu. Ya. Udah tinggal Bapak Ibu kalau udah jadi proposalnya kan variabelnya sudah ada gitu kan. Iya. Udah tinggal Bapak Ibu ganti sesuai dengan variabel yang aslinya udah. Tinggal nanti di semester 4 tinggal ngambil data udah ganti udah selesai. Wah, enak banget ya Pak, lulus duluan. Sebenarnya bisa ya Pak dari yang kemarin itu Pak ya, pakai yang dari semester kemarin sama Bapak itu yang Iya memang itu yang dipakai. Iya, enak banget tuh kalau lanjut. Iya memang harus dilanjutkan. Tapi kan Jadi ACC Pak sama dosen sempronya. Nah, kuantitatif boleh. maksudnya Pak kan lagi kayak gini Pak, kayak pandemi gini nggak bisa. Ini kan survei. Yang nggak boleh itu kuantitatif itu adalah eksperimen. Kita nggak bisa ngontrol. Jadi kalau Gitu. survei kita hanya menggunakan Kan kuesioner. kuesioner, Google Form Lewat aja. Google, jadi. lewat Google Classroom ya Pak. Google Form. Google Form Oh aja. iya, udah. Google Form. Nanti Kalau sebar di grup Google gitu ya Pak. Form itu rekapannya sudah di jadi di grup. Excel. Totalnya tinggal kita totalin doang angka 45 diisinya itu. Ya. Nanti Mas Bapak Ibu. Untuk pembuatan angket Pak, apakah harus dari teori yang baku atau kita boleh buat sendiri Pak? Justru kalau bisa bikin sendiri sesuai dengan teori bab 2 yang kita ambil. Tapi kalau misalkan kita ambil dari teori baku boleh Pak? Atau Boleh, asalkan teori yang kita pakai itu indikatornya sama dengan indikator yang ada di yang baku itu. Oh iya Pak. Ya, kalau bisa Bapak Ibu lanjutin yang kemarin itu. Ya, aduh lama Bapak Ibu baca dulu, aduh. Udah diganti lagi Pak. Nggak kebayang baca novelnya 200 halaman. Iya Pak. Judulnya udah ganti lagi Pak kita. Nggak kebayang baca ininya. Maksud saya, kalau misalkan dosen yang kekeh, misalkan itu, kan Bapak Ibu udah punya yang dulu bab 1. Itu aja nanti yang diserahin ke semester 4-nya nanti, pengajuan judul nih. Jadi tinggal persiapan angketnya aja, jadi biar cepat selesai. Gitu. Pakai bahasa Indonesia emang boleh Pak? Boleh pakai bahasa Boleh Indonesia. lah. Ini siapa yang bilang nggak boleh Bu Del? Oh iya. Apa? Tuh Ini kan kita kan jurusan bahasa sambil Inggris kita gitu. ngobrol, sambil saya kita bantu Bu itu ya. Sambil ada yang nanya, silakan Bu sambil di share screen. Tadi ada lagi pertanyaan. Kira-kira itulah makanya novel lama, kecuali novelnya udah kita baca total gitu kan. Filmnya udah kita tonton berulang-ulang. Aduh, ngeliatin kalimatnya satu-satu. Aduh, kalau ini kan udah angka jadi selesai. Jadi nggak usah hitung satu persatu ya Pak, tinggal pakai SPSS aja ya Pak. Ya iya, ngapain? Ngapain kita belajar SPSS? Disangka tuh hitung satu persatu gitu kayak waktu semester 1 kan kita kan belajar statistik gitu. Nah, itu kan statistiknya. Sekarang kan aplikasinya udah ada. Karena kita nanti wajib pakai SPSS bukan manual Bapak Ibu. Oh, gitu. Bu, bisa langsung di-share? Ya, tunggu Pak. Saya buka dari laptop lagi untuk share. Ya. Udah, tinggal bab 4-nya udah jadi. Ntar pembahasannya kasih tahu sebentar dari mana ngambilnya. Udah selesai Bapak Ibu. Ya, mudahan mana? Kuali apa kuanti? Cepetan mana Bapak Ibu? Kita belum jalanin dua-duanya Pak, jadi bingung. Maksudnya belum jalanin secara utuh gitu loh Pak. Jadi Ini Pak, saya udah share. ya udah di refer aja Bu. Ini? Klik refer Bu. Oh, refer. Next. Next.
Yang penting kan prosesnya tadi bab 4-nya Bapak Ibu udah punya gambaran kan? Iya, Pak. Pak, Mm. kalau dari bab 1, bab 2, bab 3 kemarin kan sama Bapak udah smooth tuh kan Udah, jalannya. iya, udah jalan itu. Itu saya sudah ikuti apa YouTube-nya, Pak. Seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kalau ini jadi, nanti saya langsung buat seperti Iya. yang YouTube itu ya, Pak. Nanti Bapak Ibu di bab 4-nya ada kesulitan, WA saya. Lambat sekali, Pak. Sambil ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, mau tanya Pak, Oh, itu nanti kalau UTS-nya kan nggak dikasih contoh soal dulu terus cara ngerjainnya Pak biar kita menguasai gitu Pak. ini Bisa? Oh, sama kayak begini juga? Iya, Oh ya udah, oke. sama. Bapak Ibu statistiknya, minnya berapa, modusnya berapa, udah gitu. Jangan susah-susah ya Pak. Ya, tinggal diikutin ini udah jadi. Apa dia lambat sekali ya, Pak? Not responding ya. Saya belum bisa Pak install di MacBook. Beda, kalau yang saya kirim itu bukan MacBook, itu Windows. Iya, saya download Pak, tapi filenya korup. Oh, nggak lengkap berarti ya? Iya. Ada di MacBook yang satu di kampus filenya. Coba nanti saya pakai Windows ada saya deh. Jadi nanti soalnya itu ya dari sini Bapak Ibu, tapi jawabannya nggak seperti bab 4 ini. Nanti saya singkat-singkat aja. Biasanya lembaran jawabannya itu udah saya kasih ke Bapak Ibu. Tinggal ngisi-ngisi angkanya aja. Kalimatnya udah ada, udah saya buatin Bapak Ibu. Jawaban UTS-nya. Alhamdulillah. Tinggal Bapak Ibu ganti angkanya aja. Biar A semua gitu, jangan ada yang B. Alhamdulillah. Ya. Soalnya nanti setiap orang itu angkanya beda-beda. Kita tinggal masukin ke SPSS Pasti gitu. beda ya Pak? Pasti beda. Beda. Pasti. Pasti beda-beda setiap orang. Jadi tergantung hitungan ya Pak? Apa gimana gitu? Iya. Misalkan angkanya 80 ditambah 2 NPM paling belakang gitu. Misalkan Ibu NPM-nya berapa? 2 angka belakang. Misalkan angkanya 80 nih X1-nya untuk responden pertama. Tinggal ditambahin angka NIM Bapak Ibu 2 digit akhir. 2 digitnya itu 52 berarti 7 ya kan? Berarti angka Bapak Ibu 87. Kemudian 9 tambah 7, misalnya 95 tambah 7. Nah kayak gitu. Ya. Nanti beda-beda angkanya. Tapi Word-nya jawabannya udah saya buat. Tapi Bu tinggal ngikutin jawaban saya. Alhamdulillah. Ya, itu ya Bu soalnya. Yang lain udah semua nih, spesiesnya udah diinstal ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tinggal Ibu aja ya? Iya, tinggal Bu saya Maria ya? aja, Pak. Iya. Oh ya, baik. Saya belum, Pak. Faiza. Udah diikutin Bu
cara yang Iya, tadi ini sambil seperti sambil Bu itu ya. Maria masih download. Pak, gini terus Pak. Iya, itu masih jalan itu. Cuma agak sedikit lama dia install. Tadi dia apa ya, minta restart. Kalau misalkan parah-parahnya Ibu misalkan nggak bisa ya, saya nanti bisa hari Rebu Ibu kontak saya nanti. Jam berapa Pak? Biasanya jam 10, jam 11. Oh iya Pak. Nah, Iya Pak. nanti saya install punya Ibu. Waduh. Screen-nya selesai. Sama Ibu tadi kalau belum benar-benar nggak bisa ya, berdua ya. Iya Pak. Rebu lah. Bapak Ibu nanti itu udah sukses itu. Coba di-share lagi Bu, suksesnya itu. Nah, ini mintanya begini Pak. No aja tuh. Aduh, screen-nya selesai. Klik no udah. Udah Pak. Sebentar Pak. Aduh, di mana ini? Kalau klik no terus gimana Pak? Ibu buka di Start, terus IBM Statistik 22. Di start ya? Restart lagi. Enggak, klik kalau Ibu Windows berapa? Pak 2010. 2010 ya. Iya, sudah SPS 22. Pak Rifki bisa hafal dari Ibu kalau kita mau buka SPSS itu klik apa? Apa Pak? Kalau udah install kan udah kesimpan tuh. Mungkin Pak Rifki bisa bantu saya yang diklik yang mana buat bukanya. Pakai geseran Pak. Yang ada di file bat, coba buka di foldernya. Kalau di tampilan itu kan biasanya ada di mana ya? Kan saya nggak ada inian Pak, nggak ada shortcut. Saya bukanya dari filenya. Nah itu nggak ada shortcut-nya soalnya. Coba dikasih lihat aja itu foldernya. Nah ini Ibu tutup, minimize aja nih. Sambil serial number-nya di copy dulu deh. Ini. Terus ulang lagi Pak. Ini nggak usah diulang. Ibu tutup nih, close. Oh tutup. Terus Pak? Ini belum ketutup, kelihatan ini. Stop share. Enggak, ininya di minimize sudah. Udah minimize Pak. Nah, di sini belum. Bentar. Waduh. Berat ya komputernya. Iya Pak. Oke, coba di screen ulang. Sambil dipandu Pak Fatur ya.
Ini kembali ke sini lagi. Atau Ditutup aja dibuka? Bu ini. Tutup ya. Share screen-nya jangan ditutup Bu. Atau nanti aja Bu, kasihan sih Bapak Ibu yang lain. Hari Rebo. Iya Pak. Atau Pak Fatur bisa bantu nggak nanti? Iya kalau ini bisa sih dipandu Pak. pakai Zoom maksudnya. Bisa sih Pak. Nah, Asal di share screen aja biar nggak bingung. Oh situ lagi ya. Ibu coba ditutup aja deh tanda silangnya. Finish. Nah, udah klik finish Bu. Udah. Nah, munculnya apa? Aduh. Sebentar Pak. Nggak Atau muncul besok? lagi Pak. Iya ada di situ. Pak Fatur bisa nyari apa? Besok bisa Pak Sabtu. Oh Ibu Sabtu Sabtu aja Minggu. ke Pak Fatur. Iya, iya. Pakai Zoom aja Pak Fatur dipandunya. Ya boleh boleh. Iya, iya Pak. Zoom yang itu kan biasa terus besok lagi gitu sama Bu siapa? Bu Regina. Bu Regina juga sama ya? Iya, Bu Sama Bu Faiza, Pak. Oh Bu Faiza. Pak Fatur nanti minta tolong ya. Oh iya Pak, siap Pak. Nanti kalau nggak bisa nanti Selasa, Rebu saya nanti. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak. Oke Pak, siap. Ya, itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam, selamat istirahat buat kita semua. Ya. Sama-sama, Sehat Pak. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.